Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hoirina dengan NIM 2120054. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan nyata yang dikenal memiliki program manajemen kinerja dan pengembangan talenta yang efektif. Di sini saya memilih perusahaannya, yaitu perusahaan Apple. Dan saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya perusahaan Apple. Perusahaan Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976. Perusahaan Apple didirikan oleh anak muda, yaitu bernama Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Pada awalnya, perusahaan Apple membuat komputer untuk diperjualbelikan, namun karena keterbatasan dana Apple One, akhirnya perusahaan Apple mengembangkan komputer dan diberi nama dengan Apple II pada tahun 1980-an. Dan perusahaan Apple produknya mulai banyak terjual dan diminati oleh banyak pelanggan. Namun memasuki dekade 1980-an juga, perusahaan Apple menghadapi kompetisi bisnis yang cukup sengit karena munculnya perusahaan IBM. Perusahaan IBM menjadi penantang yang kuat bagi perusahaan Apple karena bisa meraih pangsa pasar. Dengan adanya persaingan yang ketat, setelah itu perusahaan Apple terus melakukan berbagai inovasi dan selalu menciptakan produk-produk baru yang bisa menguasai pasar smartphone dan aksesorisnya seperti AirPods, MacBook, iPad, iPhone, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu strategi manajemen kinerja yang dilakukan perusahaan Apple sampai saat ini masih menggunakan strategi people management yang mana menekankan penggalian potensi individu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Perusahaan Apple tidak membatasi para untuk bereksperimen dan selalu mendukung bawahannya untuk bekerja dan berpikir sesuai gayanya masing-masing. Adanya penggalian potensi individu dapat menghasilkan produk terbaik. Perusahaan Apple meyakini bahwa kreativitas dapat membawa orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan Apple dapat berpikir secara serius dan inovatif dan berkualitas tinggi dengan pengakuan positif dari masyarakat. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pelatihan, pengembangan, dan penerapan teknologi perusahaan Apple yang dilakukan pada karyawannya. Yaitu yang pertama, melakukan pelatihan rutin, yaitu diadakannya pelatihan-pelatihan yang dapat memunculkan ide kreatif pada karyawannya, sehingga karyawan perusahaan Apple dapat bekerja sesuai konsep Apple. Dan yang kedua yaitu fasilitas layak untuk semua karyawan. Perusahaan Apple berupaya menyediakan fasilitas yang memadai bagi semua karyawannya karena mereka merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Contohnya memberikan fasilitas makan enak dan bergizi, memberikan fasilitas waktu yang fleksibel, memberikan fasilitas lingkungan kerja yang mendukung, dan sebagainya. Hal itu dilakukan semata-mata agar karyawannya dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk pencapaian dan tujuan perusahaan Apple. Dan yang ketiga yaitu perusahaan Apple memberikan kebebasan berinovasi, yaitu memberikan kebebasan berpikir dan berinovasi kepada semua karyawannya. Karyawannya bisa mengambil kursus mulai dari seni hingga mempelajari bahasa baru atau mengikuti kursus perencanaan finansial. Dan yang keempat yaitu perusahaan Apple mencoba meminimalisir kesalahan sekecil apapun yang dapat berakibat fatal dan kerugian finansial pada perusahaan. Perusahaan Apple berkomitmen melindungi
kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu perusahaan Apple menggunakan software HR. Perusahaan Apple menggunakan software Human Resource Information System dalam membantu meningkatkan produktivitas kinerjanya agar mempermudah manajemen keuangan dalam mengelola keuangan. Contohnya menggunakan seperti payroll system. Dan analisis dari kinerja dan pelatihan perusahaan Apple yang dilakukan pada karyawannya, menurut saya dari keaktifan praktek yang dilakukan memang sudah sangat bagus dan bermanfaat sekali, karena dengan adanya program tersebut karyawan dapat bereksperimen dan mengembangkan skill mereka tanpa ada tekanan dan adanya batasan.